nggak punya konsep itu. Yang mau dipajakin yang mana gitu. Saya sangat-sangat prihatin banget gitu kalau itu terjadi. Silakan munculkan pertanyaan itu. Terus yang kedua, ya, kalau PPH tadi atas laba itu melekat punya NPWP, withholding punya NPWP untuk subjek pajak badan. Untuk BPN beda. BPN itu adalah kewajiban yang memang wajib dipungut oleh orang yang sudah memenuhi syarat dan terregister gitu. Registernya berbeda. Punya NPWP tidak harus mengut PPN. Syaratnya adalah dua. Yang pertama adalah dia adalah pengusaha. Memang ada bisnisnya dia. Coba dibaca nanti PPN. Yang kedua, dia menyerahkan BKP atau JKP, itu dulu syaratnya. Yang ketiga, baru dari batasan limitan PKP itu 4,8. Di atas 4,8 wajib, kalau sebelumnya alternatif gitu, boleh iya, boleh enggak. Tetapi walaupun lewat 4,8 tadi hotel 5 miliar, 10 miliar karena dia menyerahkan bukan BKP, jasa perhotelan itu non JKP, maka dia nggak perlu daftar, tidak wajib daftar itu walaupun omsetnya sampai 100 miliar. Itu yang harus bisa dibedakan. Tapi kalau dia menyerahkan BKP, JKP, keuntungannya lebih baik dia mendaftarkan diri sebagai PKP. Karena apa? Karena ada mekanisme pekerjaan PK dan PM. Nah, yang perlu diingat, kalau PKP itu, dia memungut PPN atas penyerahan, bukan atas penjualan saja. Ketika dia menyerahkan barang, dia ada kewajiban PPN gitu. Nanti pelajari teman-teman di PPN. Saya hanya mau sampaikan, dari 3 jenis pajak yang besar ini, PPH itu dikenakan atas laba, pemotongan pemungutan itu melekat pada transaksi, PPN itu melekat pada penyerahan. Jadi itu yang teman-teman harus ingat. Kalau besok mau ngitung PPN, ada penyerahan apa enggak, itu kuncinya. Kalau mau ngitung output, withholding, ada transaksi apa ini? Gitu. Pembayaran, pembelian, penghasilan itu semua dimungkinkan ada kewajiban output-nya. Transaksi dia. Itu kenapa setiap bulan gitu. Makanya kalau nanti teman-teman sebagai petugas pajak untuk mereview kewajiban pemotongan pemungutan, harus dilihat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pak, dia transaksi 1 bulan 10.000, ya harus dicek satu persatu. Ada nggak kewajiban output-nya? Ya, itu ada 3 kelompok besar. Saya mau titip juga, teman-teman sudah belajar PBB. PBB adalah pajak juga yang dikelola pusat, khususnya PBB T3 dan PBB lainnya, itu atas manfaat yang diperoleh dari bumi dan bangunan. Beda lagi nanti. Jadi teman-teman harus bisa jelaskan ke wajib pajak nanti. Kemudian ada bea materai, pajak atas dokumen. Dokumennya yang kena pajak. Jadi satu perusahaan, dia akan bayar pajak kalau dia buat nota, kwitansi, bukti pembayaran, nomor 1 pajak yang dibayar lah bea materai. Gitu. Nggak usah punya NPWP, teman-teman waktu SD bikin pernyataan, bayar bea materai. Kenapa? Yang dipajakin itu dokumennya. Nggak ditanya, teman-teman punya penghasilan atau tidak. Ketika buat dokumen itu, harus bayar pajak. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman nggak ditanya, menganggur, punya penghasilan atau enggak. Ketika punya rumah, dianggap punya mendapat manfaat dari bumi dan bangunan. Bayar PBB juga, gitu. Walaupun ada yang dibebaskan, tapi itu adalah objek PBB. Punya kebun, itu PBB. Kalau dibebaskan, tidak ada diberikan fasilitas, itu adalah kebijakan dari setiap Pemda kalau memang PBB P2. Tapi kalau perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan PBB lainnya, itu yang ngelola kantor pajak pusat, gitu yang harus teman-teman hati. Ya. Untuk withholding ada transaksi. PPH atas laba. Itu gambaran yang sedikit. Nah, sekarang kita bicara di pemotongan pemungutan gitu. Seringkali nanti teman-teman akan dihadapkan kepada pengusaha yang memang, Pak, ini semua dipajakin. Saya sudah bayar PBB, pajak apa lagi? Nah, itu teman-teman harus bisa menjelaskan. Pak, saya sudah bayar pajak kendaraan, harus bisa jelasin.
jenisnya berbeda gitu. Ya, jadi teman-teman, harapan saya kewajiban pajak secara umum harus teman-teman ketahui. Caranya untuk PPh orang pribadi atau PPh badan, dia tiap tahun lapor SPT. Ada angsuran pasal 25. Setiap bulan lapor pemotongan pemungutan. Kenapa? Itu bukan uangnya perusahaan, dia cuma diminta, tolong dong, potong dan pungut. PPN juga, tolong dong, kalau melakukan penyerahan, ambil 10%. Itu semua uang-uang yang dikolek, yang dikumpulkan oleh perusahaan untuk disetor ke kas negara. Tetapi tadi harus disampaikan Pak, ini memang itulah saatnya berterima kasih gitu. Ketika nanti teman-teman diberikan kesempatan sosialisasi terkait pemotongan pemungutan, ucapkan dulu terima kasih bahwa sudah membantu negara untuk mengkolek pajak. Gitu. Dia rugi nggak ada cerita. Karena apa? Karena ini tugasnya dia adalah membantu, memposisikan diri sebagai kantor pajak gitu. Kalau dia membayar gaji, ya posisikan diri sebagai kantor pajak, harus memotong. Kalau nggak mau dipotong, berarti dia yang tanggung sendiri gitu. Karena kantor pajak nggak memberikan dispensasi gitu. Pak, pegawai saya nggak mau dipotong, ya udah nggak apa-apa, nggak ada. Berapa yang seharusnya dipotong itu sudah ditagih. Itu kira-kira. Ya, silakan. Mudah-mudahan jelas itu sedikit saja sebelum kita masuk ke pasal 23. Silakan. Ada? Selesai ya. Nanti saya akan tanya lagi. Saya tidak ingin jurusan pajak tidak tahu peta itu. Ya. Kalau sudah tahu, saya sangat berterima kasih karena bisa bahan untuk meningkatkan kepada sekarang ya itu bahas. Kalau ada komentar sebelum kita masuk ke PPh 23. Silakan, masih ada nanti 1 menit lah. Ini sudah 1 jam saya bercerita. Silakan, Kak. Ya. Oke. Sudah ya. Nah, itu nanti dicek wali benar nggak sih? Tadi kalau bicara PPh itu adalah penghasilan. Kalau orang pribadi, banyak nih sumbernya. Ada dari lab usaha, dari pekerjaan bebas, dari karyawan. Ya. Tapi kalau badan ya cukup 1 dari laba. Gitu. Tapi ada orang yang, atau negara bingung. Kalau ngitung laba, nggak semua orang bisa ngitung laba dengan pembukuan. Dikasihlah fasilitas. Boleh pakai norma kalau orang pribadi. Boleh pakai PP 23 0,5% untuk badan juga bisa gitu. Karena tidak semua orang benar-benar clear bisa menyiapkan laporan keuangan gitu. Walaupun subjek pajak badan itu kalau pakai PP 23 boleh ada yang ngasih pendapat? Saya punya CV tadi omsetnya 2 miliar. Perlu buat pembukuan nggak? Ingat nggak KUP-nya seperti apa? Ini jadi jelasin PPh keseluruhan dulu, pengantar dulu. Harusnya di awal. Perlu nggak saya buat pembukuan? Omset 2 miliar. Kalau CV perlu, Pak. Kenapa? Kan pakai ngitung pajaknya 0,5%. Farhat, ada Farkat, sorry. Farkat. Ya, perlu nggak? Saya tadi punya CV, bisnis hotel, omsetnya 2 miliar. Ngitung PPh-nya 0,5% kali omset. Perlu buat pembukuan nggak? Mungkin perlu, Pak. Mungkin.
Berarti ada mungkin nggak juga? Perlu. Karena Kalau dia pengen opsi kerugian, kalau dia pengen kompensasi kerugian, bisa nggak kalau PP 23,5% itu kompensasi kerugian? bisa Pak. Yuni, bisa? Bisa. Kenapa bisa? Coba Yuni Paramita, pendapatnya seperti apa? Pokoknya sampai 11.30 saya bahas ini aja dulu. Yang boleh melakukan kompensasi kerugian itu kan yang melakukan pembukuan ya Pak? Iya, terus? CV tadi, CV omset 2 miliar, tadi kan ilustrasinya CV omset 2 miliar, memilih menghitung pajaknya dengan PP 23 gitu. Perlu pembukuan nggak? Sepertinya tidak perlu Pak. Karena di 0,5% dikali peredaran bruto apa ya? Oke, jadi nggak perlu. Ini nggak kompak nih, Farhad sama Yuni nggak kompak nih. Dulu satu kelas nggak PPH? Tidak Pak. Oke, pantesan nggak kompak. Satu lagi, siapa yang saya lempar aja, saya nggak tunjuk. Siapa yang mau cerita? Izin Pak, menurut Ya. saya tidak perlu pembukuan Pak, karena kalau dia udah pakai tarif PPh final 0,5% itu dia apalagi omsetnya di bawah 2 miliar, itu dia kan berarti secara otomatis itu bukan secara otomatis sih, untuk menggunakan tarif tarif PP 23 tahun 2008. Oke. 21 nih ya, berarti nggak perlu sama perlu. Nih, kamu mau cari pendukung nggak, Farhad? Siapa yang kira-kira mendukung pendapatmu wajib pembukuan? Saya baca dari Google Pak. Iya, nggak apa-apa. Dari manapun. Dia boleh ya dari manapun ya. Silakan. Sesuai dengan tujuan awal dibuatnya PP 23 ini adalah untuk memberi waktu bagi wajib pajak untuk memasuki pembukuan. Sehingga pada saat fasilitas ini sudah tidak dapat digunakan lagi, maka wajib pajak harus sudah siap menyelenggarakan pembukuan. Jadi perlu gitu Pak, pada saat masih menggunakan fasilitas tersebut. Jadi perlu pembukuan. Oke, dia disupport sama Google gitu kira-kira. Oke, boleh. Temanmu nggak ada yang mau support? Siapa yang kira-kira selain Google? Tunjuk aja, Farhad, siapa? Pendapatnya siapa nih? Supaya 4 orang. Yang dulu waktu kelas PPH bareng. Lisa? Ya, silakan Lisa. Kasih komentar. Kalau dari pernyataan Farhad tadi, berarti karena untuk menyiapkan belajar untuk pembukuan, berarti saat menggunakan fasilitas tidak perlu menggunakan pembukuan. Jadi begitu, teman-teman, ya. Saya sangat prihatin itu kenapa. Ingatlah subjek pajaknya siapa. Dulu waktu belajar KUP, yang boleh memilih kan hanya orang pribadi. Yang boleh memilih menyelesaikan pencatatan itu hanya orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Jadi subjek pajak badan apapun nggak ada cerita, dia harus bikin laporan keuangan gitu loh kira-kira. Dia wajib pembukuan gitu loh maksud saya. Jadi teman-teman BT dimanapun ngasih tahu, oke Bapak 0,5% gampang Pak. Semua mayoritas menjawab enggak gitu, kan salah kaprah. Itu kenapa rekayasa laporan keuangan itu sangat sering nanti ditemukan. Ya,
Itu hal yang mendasar. Saya nggak intermediate, nggak perlu sebenarnya. Kalau perusahaan kecil itu cukup pengantar akuntansi. Jadi kalau berani membuat subjek pajak badan, CV, PT, yayasan, koperasi, kasih tahu Bapak, yakin nggak bisa bikin pembukuan? Kalau nggak bisa, yakin nggak bisa bayar orang untuk nyiapin? Kalau nggak bisa, Bapak nggak usah daftar gitu loh. Karena apa? Karena undang-undang bilang kalau subjek pajak badan wajib pembukuan gitu. Coba baca deh ketentuan pasal berapa tuh tentang pembukuan. Itu untuk 28. semua. Pasal 28. Ya kan defaultnya begitu gitu loh. Menurut saya hal yang sederhana. Kalau nanti persen pembukuan nggak, omsetnya berapapun kalau Bapak punya CV, sekolah, yayasan tuh wajib pembukuan. Bukan dia ngerjain sendiri, boleh Bapak nyuruh orang, boleh, tapi harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, saya minta tolong itu. Itu kenapa tadi kewenangan untuk memotong, memungut itu melekat ketika subjek pajak badan. Karena apa? Bisa di-trace gitu loh, logikanya gitu. Jadi kalau orang motong, mungut, kalau nggak bisa ditelusuri ya kan namanya tindak pidana korupsi gitu, masuk di situ. Itu kenapa kalau orang mengkolek dana dari masyarakat dia tidak bisa pertanggungjawabkan, itu kategorinya sama pidana. Ya, itu pesan saya. Tolong dibaca, dipastikan benar nggak tadi. Ya, tadi stepnya pembukuan itu sebenarnya apa ya namanya, harus ada minimum informasi. Gitu saja sih, ya. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi untuk cari dulu sebelum kita bicara macam-macam put-putnya seperti apa gitu. Ya, kalau lupa nggak ada masalah. Itu yang saya ingin. Teman-teman punya dasar yang kuat, nanti tinggal kembangin aja kok. Teman-teman lebih pintar dari saya. Saya dulu dapatnya sekedar lulus saja gitu. Oleh karena itu saya ingin teman-teman jangan kayak saya, ya. Teman-teman harus lebih maju, nanti sekolah ke luar negeri, cari tahu tentang pajak, konsepnya seperti apa gitu. Terus sehingga apa nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan teman-teman sebagai pucuk pimpinan nanti bisa membuat sistem perpajakan yang memang nggak kayak sekarang, mungkin masih banyak penghindaran, masih banyak tadi hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Karena konsep pembukuan aja mungkin teman-teman juga masih begitu. Pas saya nggak bisa bikin kuat saja. Padahal CV, PT gitu kira-kira. Itu hal yang menurut saya mendasar. Oke, saya mengambil waktunya 1 jam karena apa? Karena materi yang sekarang itu sangat simpel ya. Tapi tadi kalau kita masuk langsung ke perhitungan-perhitungan, kok kayaknya nggak pas kalau teman-teman belum punya konsep yang hal yang tadi pendaftaran boleh teman-teman baca siapa yang perlu daftar, siapa yang perlu dikukuhkan, pembukuan siapa sih, tolong itu dibaca hal yang paling sederhana. Terus apa sih, di mana sih posisinya, nanti kalau punya yayasan bisa jelasin kewajibannya apa yang dipajaki, itu harus jelas. Kalau punya mobil, bayar pajak setiap tahun apa itu Pak? Itu tadi retribusi daerah, pajak daerah. Nggak usah dikait-kaitkan, nanti teman-teman percaya apa enggak, di tahun 2011 itu masih ada orang yang ngomel-ngomel ketika kita datang, dia menyatakan sudah bayar pajak gitu. Pas ditelusuri, ini buktinya kami lengkap gitu. Ternyata yang diserahkan apa? PBB gitu. Padahal kita mau nanyakan tentang kewajiban PPh, all taxes pemotongan, PPN gitu. Jadi nggak nyambung. Apalagi ya mohon maaf saja gitu, kadang-kadang ada orang yang punya power gitu ya tadi, apa sih semua dipajakin, kami taat pajak gitu kira-kira. Ternyata yang dia buktikan itu semua pajak kendaraan, PBB itu semua gitu. Jadi ada yang kurang pas, ada informasi yang tidak pas di situ. Atau ini lagi satu, saya titip pesan saja, saya mungkin ya masih banyak lah potensi pajak. Saya pun ketika kalau saya di audit mungkin bisa jadi tidak semua kewajiban pajak. Jadi
saya membayar belum tentu semuanya gitu, walaupun saya berusaha untuk membayar. Tapi jangan sampai ada klausul begini, kalau pegawai negeri itu haknya tanggung pemerintah, itu tidak. Kalau pegawai negeri apa, bukan berarti orang pribadi punya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Jadi itu menurut saya hal-hal yang harus diluruskan gitu. Saya karyawan, ya. Nah, teman-teman, itu pesan saya, ya. Oke, kita masuk ke PPh pasal 23. Kalaupun ada pertanyaan nanti saja di belakang, nggak selesai nanti. Nah, teman-teman, PPh pasal 23 ini adalah jenis pajak. Jadi, PPh pasal 23 ini wajib dilakukan pemotongan oleh siapa? Ya tadi oleh orang yang diberikan kewajiban itu, subjek pajak badan sudah pasti. Orang pribadi yang ditunjuk sudah pasti. Ya, itu yang harus dilakukan. Itu pemotongannya. Kita lihat ya. Dasar hukum nanti teman-teman silakan dibaca. PPh pasal 23 itu sebenarnya secara konsep dasar adalah pajak yang dipotong oleh pihak yang membayar. Jadi kalau ada dua entitas, PT A dan PT B, gitu kira-kira, maka PPh pasal 23 ini dipotong oleh si pembayar. Perusahaan membayar dividen, dia harus memotong pasal 23. Pak, nanti ada pengecualian, nanti diatur gitu. Tapi di undang-undang ini dulu, ini harus ada kewajiban memotong. Perusahaan bayar bunga atas pinjaman, ya, atau secara substansi itu adalah bunga, itu dipotong pasal 23. Apa maksudnya Pak, substansi itu ada bunga? Misalkan teman-teman punya piutang, ya, atau punya hutang ke orang lain. Ketika terlambat dibayar itu dikenakan bunga, kan? Itu sebenarnya bunga atau penalti atau denda itu sebenarnya yang ditagih. Denda, Pak. Ya kan? Kalau terlambat bayar nanti kena 2% ya, atau nanti ditagih. Nah, itu substansinya bunga atau denda. Tadi disampaikan denda. Nanti dibaca kembali. Yang bunga gimana? Kalau ada juga yang menyatakan ketika kita punya hutang, terlambat dibayar, itu tambahin bunganya. Bisa lagi. Bisa jadi juga bunga gitu. Itu harus dilakukan pemotongan. Royalti ketika misalkan percetakan membayar royalti atas buku seseorang. Atau misalnya produsen musik membayar royalti atas penciptaan lagu dan sebagainya. Penggunaan merek dagang. Itu bagi pihak yang memanfaatkan itu royalti, pihak yang memanfaatkan hak patennya, dia harus membayar. Nah, ketika membayar, dia harus memotong. Kenapa memotong? Itu sebagai bagian dari sebenarnya dulu tuh negara tidak bisa mengcover semua gitu. Sama dengan PPh pasal 21. Dipotong sementara itu bersifat tidak final. Nanti akan dihitung kembali. Pasal 23 pun demikian. Dipotong dulu karena apa? Karena apa dia 15%? Karena ini sebenarnya penghasilan dari modal gitu. HPP-nya dikit gitu. Jadi pemotongannya pun lebih besar, 15%. Hadiah, penghargaan, bonus. Teman-teman kalau misalkan belanja, beli satu, gratis satu. Nah, yang gratis itu sebenarnya hadiah atau penghargaan atau bonus atau diskon. Beli dua, dapat gratis satu produk gitu. Itu apa sebenarnya? Itu diskon nggak? Atau bonus? Atau hadiah? Hadiah. Kayak Pak. Hadiah. Terus ada juga kalau distributor, oke, kalau dapat jualan mobil 5, saya kasih bonus diskon 10%. Kalau dapat jualan mobil 10, saya kasih diskon 20% gitu. Itu diskon atau hadiah atau bonus secara substansi. Teman-teman ada ini nggak bantu jualan online gitu?
Nanti kalau dapat jualan 10 unit, apa ya namanya, multi level marketing ya, bisa jadi gitu. Kalau dapat jualan 10 unit, bonusnya berapa? Kalau 20 unit, bonusnya berapa gitu, bertingkat terus gitu. Diskon apa ya? Jadi setiap pembayar taksi itu ada kewajiban withholding. Bagi siapa? Bagi yang membayar. Itu konteksnya. Jadi nggak relevan kalau teman-teman menanyakan, misalkan ada pencipta atau pengarang buku gitu, misalkan menanyakan royalti itu dikenakan pajak apa gitu. Kira-kira apa ya kira-kira teman-teman? Kalau misalkan Arya misalkan besok bikin buku gitu kira-kira, terus dapat royalti, ditanya Arya itu bayar pajak apa saja atas royaltinya? Menurut teman-teman pajaknya apa? Tadi saya kasih gambaran. Bayar pajak apa? Royalti. Penghasilan. Berapa tarifnya? Kalau berarti masuk ke PPh pasal 17 sama dipotong ini jadi kreditnya, Pak. Oke. Jadi begitu. Jadi ketika ada penghasilan royalti, saya harus bayar pajak apa? Bukan pasal 23 karena sebagai penerima. Kalau saya menerima penghasilan royalti, pajaknya gimana, Pak? Kena pasal 17 tergantung nominalnya. Tapi saya sudah bayar pajak, Pak. Pasal 23A itu adalah sebagai pengurangnya gitu. Makanya salah kaprah itu harus diluruskan. Bayangkan teman-teman kalau orang pribadi tarifnya 30%. Saya dapat royalti 1 miliar. Berarti kurang lebih tarif pajak saya adalah 300 juta, misalkan begitu. Baru dipotong 15%, separuhnya. Yang separuhnya kan berarti harus dibayar. Ya, saya dapat royalti 1 miliar, baru dipotong 150 juta. Di akhir tahun, saya harus bayar 300 juta PPh-nya. Tapi saya sudah dipotong, Pak, 150. Ya sudah bayar sisanya. Bayangkan kalau teman-teman punya duit 1 miliar, disuruh bayar pajak 300 juta, berat nggak? Berat, Pak. Berat, Pak. Jadi nggak cukup 700 juta. Gitu kira-kira logikanya. Nggak cukup 700 juta. Masih kurang kan gitu kan. Namanya ya itu hal yang lazim. Kalau bisa menghindar mereka, makanya kalau dibaca gitu, komentar-komentarnya, saya sudah bayar pajak, dipajakin lagi. Menurut saya itu adalah komentar dari sisi mana melihatnya. Ya, saya sampaikan biasanya, Pak, Bu, kalau orang pribadi nanti penghasilannya sudah di atas 500 juta, Bapak bayar pajak 30%, langsung saya sampaikan begitu. Jadi Bapak kalau dapat honor 1 juta, 300 ribunya harus dibayar pajaknya. Dan kalau nanti teman-teman sebagai pegawai DJP, ada level itu yang harus teman-teman lakukan. Gitu. Teman-teman sebagai mungkin kepala kantor, itu sudah pasti levelnya sudah ditarik di atas 30%. Berarti kalau ngajar di PKN STAN, honornya 1 juta, gitu, makanya dia harus bayar pajak 300. Karena dari PKN STAN pasti dipotongnya hanya 5% gitu kira-kira. Kalau dia bukan pegawai negeri ya. Kalau dia ngajar di sekolah swasta misalnya begitu, dia dapat honor 1 juta, pasti yang dipotong hanya 5%, berarti 25% dia harus setorkan sendiri gitu. Itu tantangannya. Dan kalau teman-teman tingkat eselon 4, saya yakin sudah di level 25%. Jadi kalau ada penghasilan di luar yang dipotong pemerintah dari APBN, bayangkan teman-teman harus membayar 25%. Itulah kenapa sebagian masih ada yang, waduh banyak banget. Tadi ya teman-teman bilang, padahal sudah 700 juta gitu yang bisa dibelanjakan masih kurang gitu. Masih sayang gitu kan.
Sehingga itulah muncul istilah, kan sudah bayar pajak 150 juta, ditagih lagi 150 juta. Belum sanksi ya, kalau teman-teman nggak bayar. Sehingga seolah-olah, wah ini mintanya banyak banget. Itu karena undang-undang menyatakan harus dikasih tahu dulu gitu. Belum lagi kalau teman-teman mungkin ada orang tuanya yang punya profesi tertentu. Kadang-kadang hanya dipotong 5%. Sehingga kalau dikumpulkan tadi, membayarnya di akhir tahun itu 25%, kan berasa. Ya, itu kira-kira kenapa withholding itu menjadi bagian dari hal yang penting gitu. Bukan sesuatu yang bersifat final. Jadi mohon teman-teman bisa menyampaikan itu gitu. Ya. Oke. Kemudian jasa sewa. Bayangkan kalau sewa itu dipotongnya selain tanah dan bangunan itu dipotongnya hanya 2%. Teman-teman punya penghasilan sewa 1 miliar. Menyewakan kendaraan misalkan. Biaya operasionalnya anggaplah 60%. Masih untung 400 juta. Jadi dari penghasilan 1 miliar, untung 400 juta. Pajaknya berapa? 2 juta, Anggaplah 20 juta. 400 juta, pajaknya 20 juta dari mana? 2% bruto 1 miliar ya, Pak? Oh, iya. Itu withholding-nya. Sebentar ya. Begitu kira-kira. Pajaknya berapa tadi? Untungnya 400 juta? 2% kah? Mungkin kita ilustrasikan ya. Oh, sorry. Jadi teman-teman harus apa namanya gitu kira-kira mindset. Oke, tolong di screenshot kehadiran ya, lupa. Nah, teman-teman di sini saya sampaikan ya, misalkan perusahaan persewaan kendaraan. Dia penghasilan brutonya 1 miliar. Biayanya 600 juta. Dia punya laba 400 juta. Anggaplah ini laba fiskal udah sama. PPh-nya berapa? Ini CV ABC misalkan gitu. PPh-nya berapa? PPh-nya berapa? Berapa tuh? 15. Berapa? Ini tahun berapa, Pak? Oke, tahun 2020 atau Oke, tahun pajaknya 2020. Kalau dia memilih skema normal biar cepat nih, ya. Dia memilih skema normal berapa pajaknya? PP 23 berapa pajaknya? 5 juta, Pak. 50. Berapa? Memilih PP 23 pajaknya adalah
5 juta, Pak. 5 juta. Dapatnya dari 5% kali 1 miliar. 5 juta deh. sorry. 0,5% kali 1 miliar. Kalau skema normal, pajaknya berapa? Ini laba fiskalnya udah tertulis. Berapa? 70 juta di saya, Pak. Berapa Iya, kali Pak, berapa? 70 juta. 15% kali 200 juta. Ini 25%. apa subjek pajaknya? Subjek pajaknya 25%. CVABC. Oh iya, Pak. 100 juta ya, 100 Pak. juta, Pak. Berapa? 100? 100 juta ya, Pak. Tarifnya yang Tarif 25%. 22 atau 25? tapi Kapan udah berubah ya 2020 ya. Nah, 2020 berapa? 22%. 22. 22%. Terus berarti pajaknya berapa? 44. 44. Gitu. 88. 88. 88. Iya, Berapa? 2020 dan 22% kali berapa? 400 juta. Kali 400. Sorry. 22% kali 400. Kemudian omsetnya cuma 1 miliar. Mungkin. Ya. Eh, Oke. Dia misalkan ingat, jadi teman-teman harus konsep dasarnya pasti sudah pernah belajar, tapi itu tadi. Oh, ada perusahaan kalau dia milih PP23 gimana? No. Di sini kredit pajak. Dia pasti dipotong PPh pasal 23 kan? PPh pasal 23 anggaplah semua dipotong 2%, Pak. Nah, begitu. Dia harus kurang bayar 24 juta. Nah, kalau dia dikenakan final, dipotong pasal 23 juga, berarti dia lebih bayar. Jadi, kalau dia final, dia lebih bayar. Karena ini sifatnya final. Jadi, untuk yang ini, dia lebih bayar, sedangkan kalau yang skema normal, dia kurang bayar. Ya, jadi mohon skemanya bisa dipahami. Jadi kewajiban memotong itu pihak yang membayar, tapi bagi pihak yang menerima penghasilan dia akan dikreditkan. Itu tadi kan sudah teman-teman sudah belajar di situ. Yang teman-teman harus bisa gitu. Bapak mau ngitung pakai apa, dan ini semua harus pembukuan. Pengaruhnya apa ya? Pengaruhnya adalah laba setelah pajaknya yang berbeda. Kan teman-teman udah belajar akuntansi. Gitu kira-kira ya. Nah, balik lagi. Terkait dengan objek pemotong PPh pasal 23 ya. Itu yang tadi dibahas. Penghasilannya macam-macam, ada sewa, ada royalti, jasa banyak sekali. Nah, itu semua dipotong PPh pasal 23 dalam konteks prepaid, uang muka. Ya, kewajiban ini nanti dilakukan oleh pihak yang memang wajib memotong. Siapa yang wajib memotong nanti ada di sini. Nah, semua ini yang tersurat, dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, sewa selain tanah dan bangunan, kemudian jasa, termasuk jasa teknik, jasa manajemen, konsultan, dan jasa lainnya yang diatur di PMK 141,
itu teman-teman semua dipotong PPh pasal 23. Ya, bagi pihak yang membayar sekali lagi. Di sini pengenaan pajaknya 2% dari bruto. Kalau di atas 15% dari bruto. Ya. Mohon diingat gitu. Ada perbedaan tarif untuk 4 poin ini dan 2 jenis ini gitu. Kalau ngomongin jasa, tarifnya 2%. Ngomongin sewa harta 2%. Tapi dividen, bunga, royalti, dan hadiah penghargaan itu 15%. Itu prepaid. Itu yang harus dipotong. Jadi 2 tarif itu bisa dibedakan. Yang jasa seperti nanti ada daftarnya. Tapi saya mau sampaikan bahwa jumlah bruto di PPh pasal 23, teman-teman sudah belajar pasti di PPh pasal 21, ini bedanya. Kalau untuk jumlah bruto PPh pasal 23, itu ada pengurangnya. Jadi yang dimaksud jumlah bruto untuk jasa catering, itu semuanya. Jadi nggak bisa teman-teman besok pesan catering, berapa nih Pak, saya pesan catering 100 juta untuk pernikahan misalkan. Atau perusahaan bikin acara, pesan catering 100 juta. Terus si jasa catering bilang, Pak saya pisah ya, ongkos masaknya 30 juta, beli bahannya 70 gitu. Pemotongan pasal 23-nya tetap dari 100 juta, nggak bisa dipisah. Beda dengan jasa selain catering, ini poin B-nya. Kalau selain catering, teman-teman paling gampang saya contohkanlah kalau ke bengkel. Ke bengkel motor, ke bengkel mobil, pasti di situ kalau bengkel resmi dia dipisah. Pak, saya mau ganti ban. Pak, saya mau ganti oli. Maka mereka akan breakdown. Oh, jasa ganti bannya 10.000, bannya 200.000. Jadi dia nagih 210. Dia pisah. Kalau di bengkel resmi, motor misalkan juga sama. Oli, spare part, 200.000, jasanya 30.000, dia pisah. Itu atas jasanya saja yang dipotong. Itu perbedaannya. Sehingga dalam prakteknya, tidak semua bisa membedakan itu. Pak, kalau saya ke bengkel biasa, bukan bengkel resmi, saya kalau misalkan ganti ban, ya sudah 200.000 sekaligus pasang. Ya kan? Ya udah 2 juta pasang AC sekaligus pasang. Berarti apa? Kalau tidak bisa dibedakan, penghasilan atau jumlah bruto itu dari seluruhnya. Jadi itu mohon bisa dipahami dulu cara menghitungnya gitu. Silakan, ada komentar. Maaf Pak, Ya. izin bertanya untuk penghitungan izin. pada Excel, itu kan peredaran brutonya di bawah 4,8, apakah tidak dikenai tarif 50% gitu ya Pak ya untuk wajib pajak badan? Yang mana yang tadi? Iya, Bapak langsung mengalihkan dengan 22%. Ini? Iya. Itu kan di bawah 4,8 M ya Pak ya peredaran brutonya. Apakah tidak dikalikan dengan 50%? Oh, udah. Betul sekali. Ya, sudah dikalikan 50%. Cuman saya di sini terlihat ya, 400 dikalikan 22 kali 50%. Ya, betul. Cuman di sini saya belum tulis ya. Oke, saya tambahkan. Ya, kali 50%. Betul sekali. Itu yang tadi saya kenapa ketika dibilang disampaikan 88 juta, saya nggak setuju gitu. Ya, jadi pilihannya sudah benar. Ya, terima kasih, Di Bayu. Oke. Ada lagi? Jadi ini izin, sudah Pak. Ya, silakan. Tadi untuk yang jasa lain yang tidak termasuk PP 21 itu, yang saya ingat dulu itu, apakah itu yang diterima badan atau bisa diterima orang juga, Pak? Oleh orang pribadi juga? Atau emang hanya untuk badan aja, Pak ya? Kalau tidak salah, saya di orang pribadi, bukan pegawai, saya pernah sampaikan. Ada 2 kelompok dan kantor pajak masih yakin gitu, kira-kira itu kalau jasa orang pribadi itu dimasukkan ke kelompok bukan pegawai.
Dan itu bisa dua penerapan gitu. Kenapa? Kalau dilihat nanti di slide berikutnya itu memang dinyatakan bahwa PPh pasal 23 itu dimungkinkan orang pribadi. Jadi tidak serta-merta ketika jasa langsung pasal 21. Memang itu diatur di Per 16 itu di pengaturan bukan pegawai, saya akui itu ada klausul yang menyatakan bahwa semua jasa yang dilakukan oleh orang pribadi masuk ke dalam kelompok bukan pegawai. Rancu. Ya. Kenapa? Karena ada perbedaan tarif nanti. Kalau orang pribadi dia bisa pakai 5 dan progresif, kalau 23 dia flat 2%. Ya. Bagi si perusahaan tentunya itu sangat dilematis. Mau ngikutin siapa gitu, potong 21 atau potong 23 kan gitu kira-kira. Kalau di dalam konteks saya menjelaskan, kalau wajib pajaknya bersedia memotong pasal 21, bagus sekali, karena penerimaan negara akan lebih besar. Tapi kalaupun tidak, menurut saya tidak bisa dipaksakan gitu kira-kira. Contoh yang kemarin yang ada kasus catering, diserahkan atau diserahkan oleh orang pribadi. Ini dipotongnya pasal 23 atau pasal 21? Pak, kalau jas. Ya, betul di kantor pajak A, motongnya 21. Saya bilang, udah jelas-jelas kok jasa catering diatur di pasal 23. Kalau saya, nanti bisa berbeda. Kalau saya, prinsipnya adalah semua yang tersurat di 23. Tersurat di 23, itu saya potong pasal 23 gitu, atau merupakan objek pasal 23 saya sampaikan. Kenapa? Karena tadi, kalau di 21, itu memang lebih cenderung sehubungan dengan pekerjaan, tapi konteksnya bukan pegawai, profesional. Arahnya ke sana. Karena apa? Di situ diatur di bukan pegawai gitu kira-kira. Itu kenapa saya kurang sepakat, tapi pernah dibahas dan disampaikan ke penyusun peraturan di kantor pusat, itu mereka lebih condong kepada pasal 21 gitu. Jadi kalau nanti teman-teman dalam konteks evaluasi, saya mau 21, 23 saya benarkan. Sepanjang tadi kelompoknya pas ya. 21 berarti harus bisa juga menghitung dengan 21. Sehingga contoh simpelnya, jasa catering, ini yang saya gunakan sebagai contoh. Catering itu misalkan jasa catering 100 juta. Meliputi jasa masak 30 juta dan bahan 70 juta. Kalau teman-teman, PPh pasal 21, DPP-nya berapa? Kalau PPh pasal 23, DPP-nya berapa? Silakan. Ini PPh 21 30 juta, Pak. Ini 21 30 juta. Oke. PPh 23 100, Pak. 100, Pak. Nah, maksud saya dari sisi negara itu sifatnya semua prepaid gitu loh. Sehingga nanti si perusahaan catering ini yang orang pribadi tadi akan menghitung kembali di akhir tahun. Kalau memang dia tadinya dipotong pasal 21, berarti tinggal dia 5% kali 30 juta, kan gitu. Itu yang dipotong. Kalau di sini 2% kali 100 juta. Itu plus minus semua. Jadi menurut saya yang penting konsisten itu harusnya dijelaskan gitu. Ya, kalau dari sisi nominal ya bisa dalam kondisi tertentu bisa jadi PPh 21 lebih tinggi,
karena tarifnya lebih tinggi, tapi di satu sisi juga bisa jadi PPh pasal 23 lebih tinggi gitu. Jadi memang itu sangat mungkin terjadi dualisme. Tapi kalau jasa itu tidak ada di 23, kalau menurut saya harusnya memang di 21 gitu. Karena tujuannya adalah memang untuk penerimaan negara untuk sementara gitu, bukan menjadi pajak yang bersifat final gitu. Itu kenapa saya sampaikan kalau jasa orang pribadi, tapi tadi sebagian besar cenderung menyatakan itu masuk ke 21 yang monggo saja. Karena menurut saya dari sisi keadilan wajib pajak itu bisa diklaim. Kalau dipotong 21 saya klaim 1,5 juta. Kalau saya dipotong 23 saya klaim 2 juta gitu. Dan ini bagi wajib pajak sangat-sangat membingungkan gitu menurut saya. Karena di kantor pajak A bisa jadi dipotongnya 1,5%. Ini 2 juta gitu. Suatu ketika terbalik, pasal 21-nya lebih besar. Kantor pajak A minta, harus dipotong pasal 21 nih gitu. Pajak B beda lagi. Nah itu menurut saya memang masih dua kubu lah menurut saya belum tuntas. Tapi balik lagi, kalau dibaca di PPh pasal 23 dimungkinkan dipotong pasal 21. Nanti saya di slide berikutnya ada kalau nggak salah penjelasan itu. Oke, itu ya kira-kira pertama. Yang kedua saya mau masukkan begini. Ketika ada jasa pemeliharaan, jasa bengkel lah, pemeliharaan, perbaikan. Ini tadi saya sampaikan, ketika jasa perbaikan seluruhnya, misalkan 100 juta, meliputi jasa 20 juta, dan spare part-nya 80 juta. Ketika ada rincian tersebut, maka kewajiban pemotongan PPh 23 hanya dari jasa saja. Itu yang dimaksud di pengertian penghasilan bruto, imbalan bruto. Sedangkan bila tidak dipisahkan, maka DPP-nya dari 100 juta. Nah, saya harapkan semua tidak boleh lupa ini. Pasal 23 itu dimungkinkan untuk dipisah. Itu karakteristiknya. Ya, terkait dengan pemanfaatan jasa. Tapi pemisahan ini pun tidak serta-merta, oke, sudah dipisah Pak, selesai enggak. Ada unsur-unsur yang harus, atau syarat yang harus dipenuhi. Ada di slide berikutnya, yaitu terkait dengan apa saja sih yang tidak termasuk menjadi objek pasal 23, ya. Apa saja sih syaratnya? Nanti teman-teman baca. Ada gaji di situ, kemudian bisa jadi ada reimbursement pembayaran ke pihak ketiga gitu, ada penggantian dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak otomatis karena ada dokumen syaratnya. Ya, ini di berikutnya. Boleh dia dikurangkan kalau ada di kontrak, ada daftar gajinya, ada faktur pembeliannya, ada tagihan dari pihak ketiga gitu. Jadi tidak serta-merta langsung ketika dia dipisah terus selesai. Ya, jadi jangan sampai lupa konsep dasarnya. Di pasal 21 tidak tersirat begitu, tidak tersurat jelas syarat itu. Memang diberikan contoh, tapi contoh yang memisahkan tadi itu di pegawai tidak tetap, yang pegawai borongan itu loh. Di bukan pegawai nggak muncul gitu jasa lainnya itu. Nanti teman-teman baca di Per 16. Itu yang kenapa menurut saya agak sedikit implementasinya agak sedikit menyimpang gitu. Memang kalau ditarik itu tadi klausul tadi, jasa lainnya yang diserahkan oleh orang pribadi, nah itu digunggung di sana di kelompok bukan pegawai. Menurut saya disitulah saya tidak tahu maksud si pembuat peraturan itu seperti apa. Saya lagi cari tapi belum ketemu. Apa yang dimaksud jasa orang pribadi selain semua jasa yang dilakukan oleh orang pribadi itu gitu. Karena sangat luas artinya.
Oke, sampai di situ. Ada lagi? Ada komentar? Untuk jasa, silakan teman-teman baca ya. Kalau kurang paham jenis jasanya apa, silakan nanti di googling. Jasa penilai contohnya apa yang nggak kebayang. Kalau saya dulu begitu. Googling saja apa sih contohnya, bisnis apa sih, jasa akuntansi ngapain sih gitu, jasa aktuaris ngapain, arsitektur bisa jadi tidak familiar ya. Silahkan nanti di googling. Tetapi untuk sifatnya umum, teman-teman harus bisa. Teman-teman kalau misalkan di sini lihat jasa pengolahan limbah, bisnis apa yang perlu pengolahan limbah kira-kira? Itu maksud saya. Bisnis apa yang perlu pengolahan limbah? Tekstil, Pak. Tekstil. Apalagi? Apalagi kira-kira? Jadi begitu caranya teman-teman supaya bisa ingat gitu maksud saya. Atau di wilayah teman-teman ada bisnis apa? Kalau di Bali ada hotel, perlu pengolahan limbah nggak? Wah, Perlu nggak? Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan biar tetap bersih. Ya, menjaga lingkungan. Ingat teman-teman, air itu perlu diolah gitu. Kalau hotel perlu ngolah air. Itu semua butuh biaya gitu. Ada dan memang ada perusahaan yang mengurus pengolahan air tadi, pengolahan limbah tadi. Ya. Apalagi tadi? Ada jasa-jasa yang teman-teman. Jadi nanti itu yang harus dibaca gitu kira-kira. Ya. Ada yang jasa-jasa kalau saya sendiri ada yang nggak familiar, misalkan mixing film, apa tuh jasa apa ya? Bisa jadi nanti teman-teman harus pelajari lagi gitu. Ya, pamflet, baliho seperti apa sih bisnisnya itu perlu dipahami gitu. Jadi ketika nanti akan mengeksekusi atau akan memutuskan ini terutang PPh pasal 23 atau tidak, itu perlu pendalaman gitu. Masuk yang mana nih jasanya gitu. Ya. Nah, nanti bisa jadi nanti ada banyak perbedaan di poin Y dan Z. Teman-teman, saya mau berikan apa ya? Contoh sederhana gitu kira-kira. Teman-teman bisa baca nggak kira-kira di sini? Jasa instalasi pemasangan, ya, mesin, listrik, air, telepon, dan seterusnya. Yang dilakukan selain wajib pajak konstruksi. Maksudnya apa kira-kira? Jasa perawatan perbaikan juga sama, selain yang dilakukan wajib pajak konstruksi. Ada yang sudah membaca? yang konstruksi itu kena. Oke, betul. Yang konstruksi kena final. Sekarang begini, kita contohkan. Jadi teman-teman harus contohkan saja. PTA membayar jasa pengecatan, pemeliharaan lah ya, gedung, yaitu mengecat, atau perbaikan kebocoran atau instalasi air misalkan begitu. Yang mengerjakan di sini dikerjakan oleh CV Duta, perusahaan non-konstruksi. Satu lagi dikerjakan oleh CV Graha, perusahaan konstruksi
kualifikasi kecil. Ya. Jadi yang dimaksud ketika dikerjakan oleh perusahaan non-konstruksi, dia bisa pakai tarif 2%, non-final. Yaitu PPh 23 dipotongnya. Ya. Ketika PTA membayar akan dipotong PPh pasal 23 non final. Sedangkan kalau dia perusahaan konstruksi, kualifikasi kecil juga sama, 2% dipotong PPh final. Pasal 4 ayat 2. Ya. Gitu kira-kira. Kemudian perbedaan yang kedua adalah misalkan kalau PTA membayar jasa pembangunan gudang 1 miliar. PPh-nya, ya, saya langsung saja nanti kita belajar di sini 4% karena non kualifikasi. Gitu kira-kira. Ya, kalau ini 2% karena kualifikasi kecil ya. Perbedaannya. Kemudian yang ketiga, PTA membayar jasa perbaikan mesin. Oke. 100 juta meliputi 30 juta jasa dan 70 juta spare part. Ya, kalau dilakukan oleh jasa konstruksi, maka dia, nah tetap seperti ini, DPP-nya itu 30 juta, kalau ini DPP-nya 100 juta. Nah, itu kira-kira nanti perbedaannya. Kalau dia final, tidak bisa dia memisahkan mana jasa, mana spare part. Tidak bisa. Ini juga sama. Ya, kalau misalkan dia tadi perbaikan instalasi. Misalkan dia pisah jasa, oke, tagihannya tadi sama, 100 juta. Jasa 20 juta, dan material 80 juta misalkan. Maka dari mana? Sini ya. Material, sorry. Maka DPP-nya adalah ketika di sini DPP-nya adalah 20 juta. Kalau di sini DPP-nya adalah 100 juta. Nah, itu perbedaannya. Jadi pasal 23 itu benar-benar bisa memisahkan. Tadi sepanjang dia memenuhi syarat ya. Kalau dia pisah, dia ada dukli pendukungnya, pembayaran pihak ketiga, dan seterusnya. Ya, syarat dan ketentuannya berlaku tetap. Tapi kalau jasa konstruksi ya tidak bisa. Sama dengan catering, dia walaupun dipisah tetap diambil dari gross. Jasa dan material, jasa dan bahan gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada komentar. Itu yang dimaksud di jasa lainnya di poin Y dan Z. Jadi penekanannya adalah
Ketika dilakukan oleh perusahaan konstruksi, maka dia langsung arahnya ke final. Dan DPP-nya dari gross, tidak berlaku pengertian imbalan brutonya berapa gitu. Ya, tapi kalau selain itu dia bisa dipilah-pilah gitu kira-kira. Ya. Jadi 2 aja saja, perawatan, perbaikan mesin, peralatan, nah itu yang harus nanti teman-teman hati-hati. Karena bisa jadi dipotong final, bisa jadi dipotong tidak final pasal 23. Ini dalam prakteknya kadang-kadang agak banyak gitu penyimpangan. Freight forwarding juga sama. Freight forwarding itu jasa pengurusan dokumen dan lain sebagainya terkait dengan import, ekspor, dan lain sebagainya. Jadi penekanannya ke sana. Nanti ada juga hal yang menarik di jasa pelatihan atau kursus, ini juga kadang-kadang berbeda. Ya, mana yang pelatihan, kursus yang perlu dipotong pasal 23, ada yang tidak. Gitu. Nanti diatur khusus dia. Kalau yang sifatnya umum, kampus itu tidak perlu. Tapi kalau spesifik, dia kursus, meng-hire, manggil trainer khusus, gitu biasanya harus dipotong. Itu nanti diatur khusus itu perlakuannya. Oke, ini pihak yang dipotong pasal 23. Tadi saya sampaikan. Pasal 23 itu dipotong kepada wajib pajak dalam negeri. Bisa badan, bisa orang pribadi. Itu kenapa tadi saya sampaikan. Tidak serta-merta ketika jasa itu harus 21. Dan BUT. Kenapa BUT? Karena dia dipersamakan dengan wajib pajak badan. Ya. Sehingga nanti teman-teman, ketika melihat dividen di di Undang-Undang Cipta Kerja, dividen kan sekarang sudah dibebaskan untuk badan. Untuk orang pribadi, final itu pun ada syarat dan ketentuannya. Tapi kalau BUT, dia nggak termasuk di situ gitu. Makanya kewajiban pemotongan pasal 23 tetap ada gitu. Atas apa? Atas BUT. Nanti baca lagi, kalau BUT punya saham di Indonesia, menerima dividen, ya berarti tetap berlaku pemotongan pasal 23. 15% dari jumlah dividen yang dibayarkan. Ini pengecualian, teman-teman juga sama, pengecualian itu tidak banyak. Jadi kalau nanti belajar pajak, pelajari konsepnya, kalau ada pengecualian, hafalkan atau ingat saja beberapa pengecualian yang familiar gitu. Contoh 1, kalau bicara mengenai pasal 23, kewajiban pemotongannya tidak dilakukan atas apa? Atas penghasilan yang diterima bank. Jadi kalau perusahaan minjem uang, membayar bunga dan pokok ke bank, itu tidak ada pemotongan pasal 23. Masuk akal, ya nggak? Sewa leasing, hak opsi, financial lease, itu juga tidak ada pemotongan pasal 23. Dividen, part R3, ini yang dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja, huruf F, ya, terkait dengan dividen yang diterima oleh subjek pajak badan, ataupun dividen yang diterima oleh orang pribadi yang bersifat final. Bagian laba untuk anggota Persero, ya, sisa hasil usaha, penghasilan yang terutama pada jasa keuangan. Nah itu menurut saya nanti teman-teman yang diingat yang mana, cukup 1 saja, penghasilan yang diterima bank udah cukup menurut saya, tidak perlu. Jadi kalau bank menerima penghasilan bunga, itu harusnya tidak perlu dipotong pasal 23. Karena apa? Karena dikecualikan gitu, karena undang-undang mengecualikan. Tidak bisa di PP dan lain sebagainya mengatur gitu. Ya. Ya, tidak perlu dilakukan pemotongan. Siapa yang memotong? Yang memotong adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, ya, BUT, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri. Penyelenggara kegiatan sesuatu yang paling sulit. Karena apa? Teman-teman membuat konser, ada panitia konsernya. Sebenarnya itu adalah penyelenggara kegiatan. Ketika mereka bayar sewa sound system, bayar jasa keamanan, manggil artis, itu semua harus dipotong PPh pasal 23. Jadi kalau teman-teman nanti mengaudit perusahaan event organizer, wedding organizer, itu sebenarnya banyak banget objek-objek PPh pasal 23. Perusahaan konstruksi, banyak sekali PPh pasal 23. Sekali lagi, saya sampaikan, kalau misalkan tadi, kita contohkan,
Yang saya contohkan tadi ilustrasi. Nah, ini dia. Ini perusahaan persewaan kendaraan atau hotel lah di sini dikenakan PP 23. Ketika di sini ada biaya gaji, biaya sewa gedung atau biaya sewa kendaraan, perlu potong 23 nggak? Dia ngitung pajaknya dengan PP 23, 0,5%. Ketika dia bayar sewa, perlu potong 23 nggak? Perlu, Pak. Perlu. Ketika dia bayar jasa perbaikan kendaraan, perlu potong 23 nggak? Perlu, Pak. Perlu. Nah, maksud saya, itu yang diingat, bahwa kalau objek final, jasa konstruksi, PP 23, kenapa perlu pembukuan? Karena mereka melekat kewajiban pemotongan pemungutan. Dia bayar gaji, harus motong pasal 21. Bayar sewa, bayar royalti, apapun itu. Nah, kalau tidak salah, kalau saya perhatikan seringkali juga ada pendapat begini. Kenapa jasa konstruksi nggak pernah diaudit? Pajaknya final gitu. Ya. Tadi kembalikan kepada kewajiban pajak yang 5 tadi. Memang benar PPh badannya labanya dikenakan pajak final seperti ini. Atas labanya. Tapi kan dia karena subjek pajak badan melekat kewajiban pemotongan. Ketika dia membayar, bertransaksi, membeli mesin, ada jasa instalasi, bayar jasa konstruksi, membangun gedung, bayar gaji dan tunjangan, bayar sewa mesin fotokopi, bayar sewa kendaraan, semua itu harus ada pemotongan. Walaupun PPh badannya dikenakan final. Walaupun PPh badan dikenakan final, PPN-nya muncul kalau dia PKP gitu. PBB-nya muncul dan seterusnya. Ya, mohon diingat ya teman-teman bahwa kewajiban ini adalah kewajiban yang memang berjalan berbarengan. Ya, membayar laba oke, memotong pajak atas transaksi oke, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya biar cepat. Oh, sorry. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Untuk orang pribadi, kalau kita berbicara pemotong pajak, ya, pemotong pajak pasal 23, badan, subjek pajak badan dalam negeri, BUT, penyelenggara kegiatan, perwakilan. Nah, poin 3 ini ada orang pribadi yang ditunjuk tadi yang saya sampaikan. Orang pribadi yang ditunjuk adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Akuntan, arsitek, dokter, dan seterusnya. Dan orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi orang pribadi yang punya usaha dan menyelenggarakan pembukuan itu baru bisa ditunjuk. Ya, itu kira-kira nanti teman-teman harus dipastikan gitu, tidak semua pihak yang bisa ditunjuk. Tarif, ada kenaikan tarif 100% lebih tinggi. Ya, ketika yang bersangkutan tidak punya NPWP gitu kan kira-kira. Ya, mohon diperhatikan. Kapan terhutangnya? Nah, ini harus hati-hati. PPh pasal 23 terhutang pada saat dibayar. Disediakan dibayar, apa maksudnya? Ya memang sudah diputuskan, oke, nanti kita bayar dividen, ya itu sudah dialokasikan. Itu namanya disediakan, dicadangkan. Atau memang sudah jatuh tempo. Teman-teman sewa kendaraan 1 hari atau 2 hari, sudah disewa, sudah dipakai, digunakan kendaraannya. Tapi belum dibayar, itu sudah jatuh tempo. Bunga, misalkan jatuh tempo, walaupun belum dibayar, kewajiban withholding-nya udah muncul gitu. Jadi 3 kejadian ini mohon coba dicari gitu kira-kira. Kalau jatuh tempo biasanya tadi ada sewa, ada bunga. Jatuh tempo dia bayar bunga. Walaupun belum dibayar, negara bilang udah store dulu pasal 23-nya. Karena kalau nunggu dibayar nanti sulit gitu. Tapi kalau jasa konsultan, jasa jasa tadi pemeliharaan itu dia bisa jadi sudah menjadi beban tapi belum dibayar, ya belum ada kewajiban pemotongan gitu. Jadi itu kenapa pemotongan pasal 23 itu nanti bisa bergeser ke periode berikutnya. Ini harus dipahami.
saat terutangnya kapan. Nah, ada juga beberapa jasa-jasa yang diatur khusus, jasa teknik, diatur di SE 35. Nanti teman-teman baca. Kenapa diatur? Karena dulu jasa itu belum seperti sekarang di PMK 141, tidak banyak. Sehingga waktu jasa teknik itu luas sekali. Apa sih yang dimaksud dengan jasa teknik? Ya, baru diterjemahkan. Dulu ada di per, kalau nggak salah per 70, ada diatur beberapa kali. Tapi yang terakhir untuk jasa teknik seperti ini. Jasa teknik itu adalah jasa yang diberikan ada informasi khusus gitu kira-kira. Ada hal yang khusus yang mau disampaikan. Spesifik terkait produk, terkait cara membuat, manajemen, itu semua. Kalau itu sifatnya spesifik, itu jasa teknik. Jadi ada keahlian khusus yang diberikan. Itu dipotong. Tapi kalau sifatnya umum, itu tidak perlu gitu. Nah, pelatihan itu salah satunya adalah dibedakan atau dikenakan apabila itu adalah bagian dari jasa teknik. Tapi kalau pelatihan itu sifatnya umum, yang dilakukan oleh kampus, oleh lembaga-lembaga pendidikan, itu dianggap siapapun bisa menyelenggarakan. Misalkan tadi, pelatihan akuntansi itu semua bisa melakukan, kecuali spesifik akuntansi industri kimia misalkan, itu biasanya dia lakukan orang-orang tertentu, itu dilakukan pemotongan. Jasa manajemen juga ya diatur khusus, karena kadang-kadang jasa manajemen ini agak apa namanya, normatif begitu. Apa sih yang dimaksud jasa manajemen? Sehingga seringkali teman-teman jasa manajemen ini disangsikan keberadaannya. Ini perusahaan mudah sekali. Oh itu Pak, kami bayar jasa manajemen. Bentuknya apa gitu. Jangan sampai itu tidak ada jasa yang diserahkan terus kemudian perusahaan motong 2% gampang sekali. Bebannya berkurang cukup besar gitu terkait dengan tax planning dan penghindaran pajak, itu harus hati-hati. Itu diatur khusus jasa manajemen. Begitu juga terkait dengan imbalan kepada tadi lembaga-lembaga atas jasa keuangan. Ya, sekarang banyak sekali lembaga-lembaga keuangan itu diatur bagaimana memang jasa-jasa keuangan ini tidak perlu dilakukan pemotongan. Kenapa? Karena kalau dipotong bisa jadi lebih banyak. Itu kenapa umumnya mereka dikecualikan dari pemotongan pasal 23, karena memang penghasilannya kalau cuma dipotong 2%, itu cukup besar nanti pemotongannya, dan di akhir tahun bisa jadi perusahaan itu mengalami lebih banyak. Itu tidak diinginkan oleh pemerintah sebenarnya gitu. Ya, ini bentuk-bentuk jasa keuangan, nanti silakan teman-teman pelajari. Saat penyetoran dan pelaporan, semua withholding, pemotongan pemungutan, pasti penyetorannya tanggal 10. Kenapa? Karena logikanya dia memungut uang orang lain, sehingga harus segera disetorkan ke kas negara. Tanggal 10 pasti. Pelaporannya tanggal 20. Berbeda dengan pajak yang dibayar sendiri, PPh pasal 25, itu pasti tanggal 15 gitu. Jadi ada spare waktu. Jadi kalau perusahaan melakukan pemotongan pemungutan, mereka dikasih 10 hari untuk menghitung mereka berapa yang mereka potong dan mereka harus setorkan ke kas negara. Itu bagian-bagian rekonsiliasinya. Nah, ini sudah latihan. Silakan ada komentar. Ada? Jangan lupa. Silakan. Kalau memang ada yang ingin disampaikan. Dari saya tidak ada, Pak. Oke. Nah, teman-teman, ini ada latihan, silakan dikerjakan ya. Sebentar dulu.
Bisa kirimkan materi untuk hari ini. Mohon nanti dikerjakan. Di situ ada yang tadi saya jelaskan, ada yang perlu dipisah, ada yang tidak, gitu. Kemudian mana yang harus dipotong pasal 23, dan terus terang saya belum memberikan contoh-contoh terkait dengan pemotongan pasal 21. Harapan saya teman-teman nanti untuk pasal 23 ini krusialnya tadi di saat pemotongan dan DPP-nya berapa, itu saja. Jadi lebih mudah sebenarnya teman-teman dibaca saja ya. Nanti itu dilatih, dibaca. Terus untuk yang lain ini terkait dengan konsep dasar pemotongan pajak, bagaimana pemajakan, mohon dibaca kembali. Pembuku yang wajib itu menjadi hal yang dasar yang harus teman-teman kuasai, gitu kira-kira. Ya, sehingga nanti ketika sudah terjun PKL atau menjadi petugas pajak itu menjadi hal yang kuat gitu. Dan tahu, ya sekali lagi, kuliah ini hanya ingin menyampaikan bagaimana teman-teman googling keywordnya apa, gitu kasarnya. Kalau sudah tahu keywordnya, udah menurut saya mudah. Ya, apalagi informasi ya banyak, tetapi jangan sampai menyesatkan gitu. Ingat, informasi resmi dari JJP itulah yang menjadi sumber. Kalau memang bingung, silakan teman-teman baca. Teman-teman adalah jurusan pajak yang tentunya tidak hanya mengambil gitu saja apa yang sudah disampaikan. Ya, buktikan itu sehingga nanti teman-teman bisa menguasai. Ya, di semester setelah UTS ini nanti akan belajar pemotongan 23. Setelah itu bisa bicara 4 ayat 2, pasal 15, pasal 26. Sorry, sebelum lupa. Pasal 26 itu juga ada di objek pasal 23 tadi. Nah, sama kalau kemarin kita bicara pasal 21 ya. Pasal 26 itu adalah penghasilan yang menjadi objek pasal 21 tetapi diterima oleh subjek pajak luar negeri. Itu pasal 21 di 26 di objek 21. Hal yang sama. Ya. Oke, nanti saya sedikit saja mungkin tambahkan. Nah, kalimat saya biasanya begini. Ini teman-teman sudah belajar objek PPh 21, macam-macam ya, tadi pegawai, bukan pegawai, dan seterusnya. Ketika yang menerima adalah subjek pajak dalam negeri, dia dipotong PPh pasal 21 ya, mohon diingat. Yang kedua, apabila yang menerima adalah subjek pajak luar negeri, maka dipotongnya pasal 26. Oke. Hal yang sama terjadi ketika objek pasal 23 tadi, bunga, dividen, royalti, sewa, diterima oleh subjek pajak dalam negeri, dia dipotongnya pasal 23. Kalau dia yang menerima adalah subjek pajak luar negeri, potongnya 26. Oke, ini nggak boleh ada yang lupa. Simpelnya gitu. Objek pasal 23 apa ya tadi? Dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa, jasa. Kalau itu diterima subjek pajak luar negeri, 26. Yang terima subjek pajak dalam negeri, badan maupun orang pribadi, 23. Oke, itu saja, jangan sampai lupa ya. Teman-teman, tolong jaga kesehatan, tolong jaga kondisi, tapi tetap ya on the track, dicicil belajarnya. Ya, dicicil belajarnya. Kalaupun memang ada harus latihan 1-2 silakan dikerjakan. Ya, walaupun saya tidak mewajibkan untuk dikumpulkan. Kalau mengumpulkan tentunya itu
mungkin akan saya gunakan sebagai bagian dari aktivitas. Tapi kalau yang memang kondisinya tidak memungkinkan, nggak usah dipaksa. Tapi kerjakan, itu maksud saya. Silakan atur waktunya, ya. Karena banyak sekali saya melihat teman-teman kesulitan mengatur waktu, tidak fokus dan lain sebagainya. Kerjakan yang mudah. Ya, kalau lagi penat istirahat, tidur istirahat yang cukup. Ya, macam teman-teman harus istirahat. Walaupun biasa begadang, tolong kurangi. Teman-teman pasti pernah membaca juga badan lagi di pasti gitu. Jadi jam 11 sampai jam 4 pagi sedang memperbaiki. Jadi kalau teman-teman beraktivitas di jam-jam itu nggak tuntas, badan kita nggak beres gitu, sama kayak teman-teman perbaiki mobil sambil jalan gitu kan, nggak tuntas. Jadi mohon itu dijaga sehingga badan kita tetap fit. Di pagi hari paru-paru kita perlu udara. Teman-teman yang sholat subuhnya bagus, kemudian paginya bagus, saya yakin akan lebih fresh gitu. Nah, sehingga memang disitulah teman-teman ingatkan saja, mudah-mudahan. Oke, ada lagi, saya kira itu untuk hari ini. Silakan teman-teman kelas saya akhiri, dan sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan, gitu kira-kira. Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan keluar ya. Yo, selamat siang.